Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi enaknya makan bubur ayam. Tidak lupa minumnya jus alpukat. Yang Jawa salam dari saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan serta kemanfaatan ilmunya, amin amin. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita semua, orang tua kita, Bapak Drs Haji Eko Aryadi, kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, diberkahi kehidupannya, keberkahan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, amin ya robbal. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda, dari ketua, sekretaris, bendahara, staf dan jajarannya, kita doakan semuanya mudah-mudahan diberikan selalu oleh Allah sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan kehidupannya serta dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, amin ya robbal. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan kepada seluruh para hadirin jamaah, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya yang selalu setia untuk sama-sama memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan oleh Allah sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir batin untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya insya Allah senantiasa Allah dalam lindungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini malam yang ke-25 Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga malam hari ini kita sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka untuk melakukan kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah. Dan alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama, dan insya Allah nanti setelah ini akan sama-sama kita lanjutkan dengan sholat sunnah taraweh. Semuanya mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita laksanakan, baik ibadah puasa di bulan suci Ramadan di siang harinya, malamnya kita qiyamul lail dan sebagainya, sunnah-sunnah yang kita laksanakan, semuanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya Allah ya rabbal. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lengkap kalau acara seperti ini. Biasanya saya baca salawat terlebih dahulu biar semuanya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya saya dan semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita baca selawat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli
على سيدنا محمد ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وديائها وعلى wassabi wasallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wassabi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah saya pribadi akan menyampaikan ada 3 jenis manusia, yang mana 3 jenis manusia ini tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semuanya pengen masuk surga, tentunya semuanya pasti pengen banget ya. Baik, pada kesempatan malam hari ini bahwa di dalam kitab Wasiatul Mustafa kepada Ali Sayyidina Ali karamallahu wajah, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat kepada sahabatnya Ali karamallahu wajah. Apa wasiat kepada beliau tersebut? Bahwa ya Ali, raaitu maktuban ala babil jannah. Wahai sahabatku Ali, saya telah aku melihat ada tulisan di pintu surga, di atas pintu surga. Apa tulisan itu? Anta muharramatun ala kulli bahilin wa akin wa namamin. Jadi tulisan di atas pintu surga itu tertulis bahwa engkau surga adalah terlarang bagi orang-orang yang senantiasa hidupnya dalam kebahilan. Tahu bakhil? Medit, pelit. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, surga akan terlarang bagi kita yang senantiasa hidupnya selalu menyakiti, mengadu domba kepada satu dan lain. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Ali karamallahu wajah ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada 3 jenis golongan manusia, di mana kalau kita termasuk di dalamnya tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah al-bakhil, yaitu kehidupannya selalu bakhil, pelit kepada orang lain. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, namun rezeki itu kita tidak keluarkan untuk bisa dikeluarkan kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Artinya kenapa kita harus menghindarkan daripada sifat bakhil? Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minar rahmah wa qaribun min adabih. Jadi bakhil itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bakhil itu jauh dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan bakhil itu adalah dekat dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Apa lawan dari bakhil itu? Adalah kedermawanan, yang artinya as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minar rahmah wa ba'idun min adabih. Jadi kalau orang dermawan itu, lawan daripada bakhil adalah orang yang senantiasa akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Orang yang dermawan itu senantiasa akan dekat dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan jauh daripada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang pertama, orang yang bakhil yang nantinya tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali bahwa salah satu penyebab daripada orang menjadi sifat bakhil itu adalah yang pertama, orang itu takut miskin, dan orang itu adalah senang dunia. Itu ciri-cirinya. Penyebab yang pertama adalah orang itu hubbud dunya, senang dunia, dan orang tersebut adalah takut miskin. Nah, kata Imam Al-Ghazali, bagaimana penangkal daripada sifat bakhil ini? Sifat ini adalah salah satunya hadirkan diri kita ini sifat qanaah, artinya menerima sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima dengan hati yang ikhlas. Itu nanti insya Allah akan menghilangkan sifat takut miskin, akan juga menghilangkan sifat apa? Bakhil. Yang kedua, penyebab yang kedua adalah kebanyakan angan-angan. Orang manusia itu kalau udah banyak angan-angan, itu pasti akan mengeluarkan rezekinya akan susah. Makanya caranya bagaimana menangkalkan itu semuanya adalah hadirkan diri kita ini adalah bagaimana caranya agar sifat angan-angan itu hilang, selalu zikrul maut, mengingat kepada kematian. Sebab ketika kita meninggal itu, semua harta yang kita miliki tidak akan kita bawa mati. Oleh sebab itu sifat angan-angan yang ada dalam diri kita ini, biar sifat bakhil yang ada dalam diri kita ini, mari hadirkan diri kita ini selalu ingat mati, karena mati itu pasti akan terjadi kepada siapapun, sehingga kita harus siap-siap dengan memperbanyak amal soleh yang banyak. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mempersiapkan diri dengan amal-amal itu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita hindarkan sifat bakhil, karena sifat bakhil ini termasuk sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kita kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat tersebut. Oleh karena itu kita selalu mohon kepada Allah agar kita dihindarkan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, golongan manusia yang kedua yang nanti tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wal aqid, yaitu orang yang senantiasa dalam hidupnya selalu durhaka kepada kedua orang tua. Ingat, ridallahu fi ridha walidain wa sukhdallahu bi sukhdil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung daripada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung daripada murkanya orang tua. Oleh sebab itu kalau kita punya orang tua, ayo sama-sama kita hormati mereka, muliakan mereka, bahagiakan mereka. Insya Allah hidup kita akan dijaga, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Ketika diri kita ini adalah pengen dimuliakan oleh Allah, pengen dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebatas berapapun kita memuliakan kepada kedua orang tua kita. Sebab orang tua kita ini adalah keramat yang nyata pada hidup kita. Kita bisa seperti ini, bisa beribadah, bisa bekerja, tidak lain dan bukan adalah wasilah daripada kedua orang tua. Hari ini kita bisa makan, hari ini kita bisa sholat, hari ini kita bisa ngaji, hari ini kita bisa bekerja. Semuanya itu wasilah daripada kedua orang tua kita. Makanya kita sebagai anak jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua kita. Ingat, ketika kita membahagiakan kedua orang tua kita, insya Allah hidup kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sampai mengendurai daripada kedua orang tua kita kalau kita pengen hidup bahagia dunia dan akhirat. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika diri kita masih ada orang tua, ayo sama-sama kita muliakan mereka, ayo sama-sama kita bahagiakan mereka, karena dengan kita membahagiakan mereka, insya Allah ya Allah akan muliakan kepada kita. Kenapa? Suatu saat ada seorang sahabat hadir kepada Rasulullah. Ya Rasul, siapa yang harus saya perbaiki terlebih dahulu? Berbuat baik kepada siapa saya Rasul? Kata Rasul adalah ibumu, dan yang terakhir adalah bapakmu. Artinya seorang ibu itu mempunyai peranan yang luar biasa. Mempunyai peranan yang mana peranan itu yang orang laki-laki tidak sanggup untuk mengikuti daripada seorang ibu. Sebab ada 5 air yang dikeluarkan oleh seorang ibu yang tidak akan terganti oleh seorang anaknya. Yang pertama adalah air ketuban.
Air ketuban ini adalah ketika seorang anak di dalam kandungan. Yang kedua adalah air darah. Kapan air darah itu keluar? Ketika ibu kita melahirkan diri kita. Yang ketiga adalah air susu, yang keempat adalah air keringat, dan yang kelima adalah air mata. Di mana air mata itu dikeluarkan ketika orang tuanya mendoakan putra-putrinya agar kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, agar kelak menjadi anak yang bisa berbakti kepada. Jadi ada 5 air yang insya Allah seorang orang tua itu seorang anak tidak akan menggantikan daripada seorang ibu. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita hormati kedua orang tua kita agar diri kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, golongan yang ketiga adalah wanamamin, yaitu orang yang senantiasa dalam hidupnya mengadu domba atau membuat fitnah kepada orang lain. Sebab ketika diri kita mengadu domba atau membuat fitnah kepada orang lain, kalau kita tidak meminta maaf kepada orang tersebut, dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah ketika diri kita punya salah kepada orang lain, namun kita belum sempat untuk minta maaf kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita jauhkan daripada sifat adu domba ini, karena adu domba ini adalah sifat yang tercela yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berbicara kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, tahukah kamu orang yang muflis, orang yang tidak beruntung, orang yang rugi?" Kata para sahabat, adalah orang yang rugi itu orang yang tidak punya harta dan orang yang tidak punya uang. Apa kata Rasul? Bukan itu yang saya maksud, wahai para sahabatku. Orang yang rugi, orang yang muflis itu adalah di mana ketika hari kiamat mereka membawa amal ibadah sholatnya, mereka membawa amal zakatnya, mereka membawa amal ibadah yang lainnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika orang tersebut mau masuk surga, di mana ada orang yang datang hanya menuntut haknya mereka, di mana saat mereka di dunia telah disakiti oleh orang tersebut, sehingga amal baiknya habis gara-gara suatu di dunia telah melakukan sesuatu yang menyakiti kepada orang lain. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita jaga sikap diri kita agar dalam kehidupan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dijauhkan daripada 3 sifat ini. Yang pertama adalah sifat bakhil, yang kedua adalah sifat yang durhaka kepada kedua orang tua kita, dan yang ketiga adalah sifat adu domba. Mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga diri kita agar kita senantiasa dijauhkan sifat tersebut, dan kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kultum yang dapat kami sampaikan, karena mengingat waktu sudah malam, mari sama-sama kita tutup dengan kalimah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.